Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi di channel Oni Project. Di video kali ini, Oni Project akan membahas tentang manga Black Clover chapter 334. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, langsung saja, mari kita mulai. Pada manga Black Clover chapter 334 kali ini, pada scene awal kita akan diperlihatkan bahwa Asta akan melakukan baku hantam dengan Lucius. Karena sebelumnya Lucius datang menemui Asta dan dia selengean sekaligus berani rese di depan Asta. Asta pun tidak terima dan Asta langsung menunjukkan mode unionnya yang siap baku hantam melawan Lucius. Mode union merupakan sihir terkuat yang dimiliki oleh Asta untuk saat ini. Sihir tersebut bisa digunakan untuk membatalkan sihir dalam skala yang besar. Untuk saat ini, sihir tersebut sangatlah kuat untuk digunakan dalam tawuran. Bahkan dengan menggunakan mode union, Asta juga telah berhasil mengalahkan Raja Iblis Lucifero pada saat mengikuti event tawuran melawan para iblis di Spade Kingdom. Namun walaupun sangat kuat, mode union sebenarnya memiliki kelemahan yang sangat fatal. Mode union hanya bisa digunakan oleh Asta selama 5 menit saja. Kenapa Min? Ya karena mode ini merupakan mode gabungan antara Asta dengan Iblis Libe. Selain itu, karena mode union memiliki kekuatan yang sangat besar dan mungkin saja tubuh Asta tidak bisa menampungnya terlalu lama. Jadi wajar saja apabila memiliki batasan waktu dalam menggunakannya. Atau mungkin saja seperti ini, author Yuki Tabata menciptakan mode union ini karena telah terinspirasi dengan teknik fusion yang ada di serial anime Dragon Ball. Tentunya kita tahu bahwa teknik fusion Dragon Ball juga memiliki batasan waktu dalam menggunakannya. Jadi wajar saja teman-teman apabila Yuki Tabata juga memberikan batasan waktu untuk Asta dalam menggunakan mode union tersebut. Namun, di sini Asta sangatlah pintar untuk mengatasi kelemahan tersebut supaya bisa lebih tahan lama dalam menggunakan mode union. Asta bisa menggunakan partial union mode. Dengan partial union mode, Asta bisa menggunakan anti-magic sesuai keinginannya sendiri. Dia bisa mengontrolnya. Dia bisa mengatur sedikit banyaknya kekuatan anti-magic yang akan digunakan. Maka dengan begitu Asta bisa memperpanjang durasi pemakaiannya menjadi 10 menit. Lalu kemudian dimulailah tawuran antara Asta melawan Lucius. Dengan partial union mode, Asta tidak akan menggunakan anti-magic kepada seluruh badan Asta. Namun dia akan fokus untuk mengumpulkan anti-magic tersebut dalam satu titik, yaitu di pedangnya. Supaya apa Min? Ya supaya serangannya lebih kuat dari biasanya. Dia pun langsung menyerang Lucius. Namun dengan sihir waktunya, Lucius telah berhasil menghentikan waktu persekian detik dan dia bisa menghindari Asta. Karena Suster Lily terlalu dekat dengan medan tawuran, Asta pun meminta Suster Lily untuk segera kabur menjauh dari tempat tersebut. Sihir waktu memanglah sihir yang sangat mengerikan. Sihir waktu bisa digunakan untuk mengendalikan waktu dengan sesuka hati. Sebenarnya tidak ada sihir ataupun senjata yang bisa mengalahkan sihir waktu. Namun beda lagi ceritanya apabila berhadapan dengan anti-magic Asta. Anti-magic Asta merupakan lawan alami dari segala sihir termasuk juga sihir waktu. Dengan menggunakan anti-magic, Asta bisa membatalkan kekuatan sihir waktu milik Lucius. Asta bisa membatalkan aliran waktu yang dihentikan atau dimanipulasi oleh Lucius. Karena hal tersebutlah, Lucius sangat ingin segera membunuh Asta. Asta dianggap sebagai ancaman bagi dirinya untuk menciptakan dunia yang damai. Karena situasinya sangat berbahaya, Asta pun meminta orang-orang sekitarnya untuk segera kabur menjauh dari medan tawuran. Bahkan nih, saat Lucius menyentuh Asta, efek sihir milik Lucius juga tidak bisa mempengaruhi anti-magic Asta. Menurut Lucius, satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Asta hanyalah dengan serangan fisik yang bisa menghancurkan tubuh Asta. Walaupun Asta secara kekuatan seharusnya bisa menang, namun secara teknik dan pengalaman Lucius lebih unggul dibandingkan Asta.
Buktinya, pada saat Asta akan menyerang Lucius, Lucius selalu bisa menghindari serangan Asta tersebut. Itu berarti penggunaan sihir waktu Lucius lebih cepat dibandingkan ayunan pedang Asta. Anti-magic tentu akan sia-sia apabila tidak bisa mengenai objek sihir maupun fisik dari makhluk. Lalu karena memang Lucius mengincar serangan fisik kepada Asta, jadi Lucius selalu berusaha untuk melakukan serangan dengan jarak dekat menggunakan bela diri tangan kosong. Walaupun hanya dengan tangan kosong, serangan yang dilakukan oleh Lucius begitu sangat kuat. Bahkan Asta juga mengira bahwa kekuatan serangan fisik yang dilakukan oleh Lucius sangatlah mirip dengan kekuatan Raja Iblis Lucifero. Namun walaupun Asta terlihat terdesak, Asta masih yakin bisa mengalahkan Lucius karena Asta merasa bahwa saat itu Asta telah menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Akhirnya dengan tekad dan semangat Asta yang pantang menyerah, Lucius pun terkena serangan Asta dan dia terpental. Asta pun mendapatkan pujian dari Lucius dan Lucius pun mengakui kekuatan Asta sebagai ancaman perdamaian dunia versi Lucius. Tapi walaupun demikian, menurut Lucius asalkan masih ada dirinya, ancaman dari Asta akan bisa dihentikan oleh Lucius. Selanjutnya, Shin akan menceritakan tentang kekuatan sihir asli dari Lucius. Dalam scene tersebut dijelaskan bahwa walaupun Lucius terlahir sebagai anggota keluarga yang selalu menjadi wadah iblis, namun Lucius memiliki kekuatan untuk mensucikan para iblis. Selain itu, lebih mengerikannya lagi, dia bisa memberikan kekuatan iblis yang telah disucikan kepada manusia. Kemudian Lucius pun menunjukkan sosok yang disebut sebagai wujud asli manusia, di mana wujud tersebut terlihat seperti malaikat. Bahkan Asta juga merasakan bahwa ki yang dipancarkan oleh Lucius sangatlah berbeda dari ki milik manusia ataupun iblis. Saat menggunakan wujud malaikatnya, pergerakan Lucius menjadi sangat luar biasa cepat. Bahkan mata iblis Asta tidak bisa mengikuti pergerakan Lucius. Lucius langsung berpindah ke belakang Suster Lily. Dia langsung menyentuhkan jarinya ke kepala Suster Lily. Sihir asli yang dimiliki oleh Lucius merupakan sihir soul magic. Lucius bisa memanipulasi jiwa dari makhluk yang dia sentuh, termasuk juga roh dan nyawa yang mana merupakan sumber dari kekuatan sihir yang manusia terima. Dengan kata lain, Lucius akan memberikan kekuatan iblis yang telah disucikan kepada roh Suster Lily, sehingga Suster Lily pun berubah menjadi malaikat seperti wujud Lucius. Sebenarnya, sebelum Suster Lily berubah, Asta ingin menolongnya. Namun bahaya terkena Suster Lily apabila menggunakan teknik Demon Dweller, dan jangkauan tidak tercukupi untuk menggunakan Demon Slasher. Menurut Lucius, wujud malaikat Suster Lily saat itu merupakan wujud sejati dari manusia. Lalu kemudian setelah Suster Lily berubah, Suster Lily langsung meminta Asta untuk mati demi perdamaian. Lucius pun langsung menebas perut dan hati Asta menggunakan tangan kosong. Dia juga berkata bahwa Asta memiliki jiwa yang rapuh sehingga dia tidak bisa menang melawan Lucius. Asta pun terjatuh dan tubuhnya tertebas sampai mengeluarkan banyak darah. Hatinya pun terkena serangan tebasan Lucius. Oke, seperti itulah video pembahasan tentang manga Black Clover chapter 334. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Bagaimana nasib Asta menurut kalian? Apakah mati atau masih hidup? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Arigatou gozaimasu and see you di next video.